Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Mbak Yaya wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Mohon maaf saya sambil dolanan HP. Bukan sambil dolanan HP, buku saya ketinggalan. Saya keluarkan dari tas ini. Nah, ini saya download, kitabnya ada. Jadi kalau panjenengan pengen sambil menyimak, download juga bisa ya. Sekarang itu enak. Sarana untuk pinter itu banyak, tapi kok jadi oke wong budu gitu. Iya, banyak. Sarana untuk pandai itu Masya Allah luar biasa. Bentar saya atur sebentar ya. Biar saya atur. Baik, ehwan fillah yang dirahmati Allah, pembahasan kita sekarang sampai kemarin sudah habis tentang doa, selesai tentang pembahasan tentang ad-doa yang intinya adalah ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, yang sarfuha ila ghairillah, kalau kita arahkan kepada selain Allah maka syirik. Bahkan itu termasuk salah satu di antara syirkul akbar, dosa besar, yaitu syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Sekarang kita membahas tentang pembahasan tentang ainallah, di mana Allah, ya. Allah alladzi khalaqana aujaba alaina an na'rif aina huwa. Allah yang menciptakan kita, mengharuskan kita untuk mengetahui di mana Allah itu berada. Hatta nattajiha ilaihi biqulubina wa du'aina wa sholatina. Wa man la ya'rif aina rabbahu yabqa dha'ian la ya'rif wijhata ma'budihi. Untuk apa kita ini mesti mengetahui Allah, di mana letak Allah, hatta nattajih ilaihi, hingga kita mengarahkan kepadanya dengan hati kita, dengan doa-doa kita, dengan sholat kita, ya, dengan sholat kita. Orang yang tidak mengerti aina rabbahu, di mana Rabbnya berposisi, di mana Rabbnya berada, yabqa dha'ian la ya'rif, maka dia akan tetap dalam kondisi sia-sia, atau dalam kondisi tidak jelas, tidak menentu. La ya'rif wijhata ma'budihi, dia tidak ngerti kemana arah ma'budnya, di mana arah yang diibadahinya itu, di mana arahnya. Wala yaqumu bihaqqi ibadatihi, dan dia juga tidak akan dapat menunaikan hak peribadatan kepadanya, ya. Inna sifatal ulu lillahi ala khalqihi hiya kabaqiyatis sifatil waridah fil Qur'an wal ahadits as-sahihah. Sesungguhnya sifat-sifat al-ulu, sifat Allah, yaitu al-ulu, apa namanya, al-ali, al-ulu, tinggi bagi Allah, ya, di atas makhluknya, itu seperti sifat-sifat yang dijelaskan oleh Al-Quran yang lainnya, ya. Sifat-sifat yang lain yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
sebagaimana sifat yang lain. Seperti sifat as-sam'u, Allah mendengar, maha mendengar. Wal basaru, Allah maha melihat. Wal kalam, Allah memiliki sifat berbicara. Jadi Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, ya, perkataan Allah. Wan nuzul, Allah memiliki sifat turun, ya, Allah turun di sepertiga malam, misalkan kata-kata itu nuzul. Wa ghairu dzalika min sifatillah, dan sifat-sifat yang lain di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, kemarin saya sudah pernah nyinggung kalau tidak salah, apa sih perlunya memahami sifat Allah? Kita mengenali Allah melalui asma dan sifatnya itu apa ahamiyahnya, apa pentingnya, ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa setidaknya ada tiga tujuan kita mengenali Allah melalui asma dan sifatnya. Satu, litakdirihi haqqa qadrih, agar supaya kita itu bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, ya, bahwa Allah itu dengan memahami asma, nama-namanya yang husna, yang memiliki puncak keindahan, dan dan sifat al-ulya, dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi. Dengan mengetahui itu supaya kita bisa memberikan takdir, penghargaan, pengagungan kepada Allah dengan pengagungan yang semestinya. Itu yang pertama. Kita mengenal bahwa yang kita ibadahi, Rabb yang mengurus segala urusan kita, itu maha segalanya, maha besar, maha kuasa, maha mampu. La yu'jizuhu syai', tidak dilemahkan oleh apapun. Wala yakhwa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi apapun dari penglihatannya. Dan ya, yuhitu bisyai'in ilma, Allah menguasai segala sesuatu dengan ilmunya. Wala yuhituna bisyai'in min ilmi illa biiznih, ya. Jadi kita tahu, jadi untuk memberikan takdir, pengagungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah li munasabati as-suluk, untuk menyesuaikan tingkah laku kita, sikap kita, solah bowo munamuni kalau orang Jawa, ya, itu dengan keagungan Allah. Ketika kita paham Allah itu maha melihat, maka kita di dalam tingkah laku kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dengan demikian maka kita menjadi waspada. Ketika kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, azabnya maha kuat, azabnya kuat, maka kita hindari, kita ada rasa khauf dengannya. Ketika kita mengenali bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun, ketika kita itu tergelincir atau terjerumus di dalam khilaf dan dosa, maka ketika itu kita tidak putus asa, karena kita tahu sifat Allah Ghafur dan Rahim. Ini contoh, ini namanya limuna basatul suluk. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam urusan rizki, kita paham Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, Allah itu maha pemberi rizki, maka kita selalu berusaha untuk meminta kepada zat yang memiliki sifat maha luas rezekinya, ya. Ini namanya limunasabatis suluk, ya. Jadi kita akhirnya dengan pengetahuan kita, pengenalan kita bahwa Allah itu maha segala-galanya, maka kita harus menundukkan segala tingkah laku kita kepadanya Subhanahu wa ta'ala, mengkaitkan segala tingkah laku kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga
adalah li'intifaihi 'indal hajah. Tujuan kita mengenali Allah melalui asma dan sifatnya, nama-nama yang husna, yang ghayatul hasan, yang memiliki puncak keindahan, dan sifat al-ulya dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi dan sempurna. Yang ketiga tujuannya adalah untuk li'intifaihi 'indal hajah, untuk kita manfaatkan ketika kita menghajatkan. Contoh, ketika kita sedang mengakui salah dan dosa kita, ingin kembali kepada Allah, kita tahu Allah memiliki sifat tawwab, maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana. Misalkan Rabbana ighfir lana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena kita tahu Allah Maha mendengar, Maha melihat, maka kita doa kita Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah ya Allah ya seluruh amalan dari kami, karena kami mengenalmu ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Sami', Maha mendengar, dan Alim, Maha melihat. Selanjutnya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, karena hamba tahu Engkau adalah zat yang Maha Tawwab, menerima taubat, Ar-Rahim, dan Maha rahmat. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu bertawassul dengan asma ya dan sifatnya itu boleh. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Berarti kita sedang bertawasul dengan apa ini? Tawasul dengan apa? Tawasul itu berhubungan dengan Allah dengan menjadikan sesuatu untuk mendekatkan kepadanya, sarana untuk mendekatkan kepadanya. Tawasul berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan dalam meminta, dengan asmaul husna, itu masyru', itu diperbolehkan. Ya, tentang tawasul padanya. Jadi tawasul bil asmaul husna itu masyru', itu diperbolehkan. Seperti ya tadi, ya muqallibal qulub. Itu sifat atau asma? Sifat. Wahai zat yang maha kuasa untuk membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, istiqomahkanlah hati kami di atas dinmu. Sabbit itu tetapkan, artinya diminta keistiqomahan. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang maha merubah-rubah hati, sarrif qalbi ala ta'atik, arahkan hatiku kepada ketaatanmu ya Allah. Ini namanya tawassul bi sifatillah, bertawassul kepada Allah dengan sifatnya ya. Kalau tadi tawassul dengan asma'nya, Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum. Berarti kita sedang tawassul kepada Allah dengan apa ini? Dengan asma Allah. Karena al-hayy, al-qayyum itu termasuk sifat Allah yang apa? Yang inti, yang pokok. Seluruh sifat dan nama-nama yang lain itu merujuk kepada, menyandar kepada dua nama itu. Adanya sifat rahim karena ada sifat hayyu. Ya. Adanya sifat memberikan rizki karena dia ada sifat hayyu dan qayyum, maha mampu untuk melakukan sesuatu, menegakkan sesuatu. Jadi dua sifat al-hayyu dan qayyum itu adalah dua sifat yang merupakan sumber atau sandaran dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita berdoa, Allahumma ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hayyu, yang memiliki sifat hayy, yang maha hidup, dan qayyum, memiliki nama qayyum, asma qayyum, yang maha menegakkan segala sesuatu, birahmatika nastaghits, dengan rahmatmu ya Allah, nastaghits, kami meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, uruslah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala takilni, janganlah engkau pasrahkan kepada diriku, ila nafsi, kepada diriku, tarfata ainin, meskipun sekejap mata. Sekejap mata saja kita tidak mampu, apalagi kalau kita sombong ingin menyelesaikan, menghadapi seluruhnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin kuat, ini bagian daripada ungkapan tawakal kita kepada Allah. Maka Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini di doa ini dilazimi, ya. Ya. Jadi kita kalau bertawakal kepada Allah semakin kuat, ya. Tawakal kepada Allah menjadi semakin kuat karena yang kita sandari itu tidak bakal ambruk, ya. Itu kita tahu zat yang maha kuat. Jadi sifat ulu ini kembali, ini karena yang akan kita bahas ini terkait dengan asma dan sifat Allah, maka saya mereview sedikit tentang tujuan kita mengenali Allah melalui asma dan sifatnya. Ada tiga: satu, untuk mengagungkannya dengan pengagungan yang semestinya; yang kedua, untuk menyesuaikan tingkah laku kita dengan asma dan sifat Allah; yang ketiga, untuk kita manfaatkan ketika kita sedang memiliki hajah dengan Allah, yaitu untuk berdoa dengan menyebut asma dan sifatnya. Baik, fa inna aqidatas salaf as-salih wal firqah an-najiyah ahlus sunnati wal jamaah, ya, al iman bima akhbarallahu bi fi kitabihi aw rasulihi fi ahadithihi min ghairi ta'wilin wala ta'dilin wala tashbih, ya. Sesungguhnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah salaf, akidah salafus saleh, akidah yang dipahami, yang diajarkan oleh para generasi ulama pendahulu kita, ulama sahabat. Generasi salaf itu ada tiga. Apa itu? Generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Ini mendapatkan tazkiyah, mendapatkan pengakuan, ya, akan keamanannya, keselamatannya dari zaig, dari dolal, dari paham-paham penyimpangan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, berarti beliau dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu setelah sahabat adalah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya adalah setelah tabi'in, yaitu tabi'it tabi'in. Setelah tiga generasi itu Rasulullah melanjutkan sabdanya, tsumma yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian setelah tiga generasi itu, yaji'u aqwam, datang kaum yang menyusulnya sampai ke generasi kita yang lebih jauh daripada zaman kenabian. Berarti semakin, ya, semakin jauh. Kalau kita pengen kembali selamat, kembali kepada paham, ya, bagaimana para ulama salaf, generasi salaf memahami Islam ini, gitu ya. Tidak harus mengatakan dirinya salafi, ya, tidak harus, ya. Tapi kita mesti mengikuti, tidak mesti mengikuti, kita mesti mengikuti pemahaman para salaful ummah,
generasi salaf. Imam Malik mengatakan, ya, Imam Malik mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak bakal beres akhir generasi umat ini illa bima, kecuali kembali dengan apa yang saluha bihi, yang menjadikan generasi itu baik, awwaluha, generasi awalnya itu menjadi baik. Jadi kok generasi awal itu kok baik, pahamnya kok terjaga. Kenapa? Ya kita harus kembali kalau pengen, ya karena memang dekat dengan zaman kenabian. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, langsung kalau di zaman sahabat langsung dikontrol oleh Nabi. Ya. Jadi setelah 3 generasi itu dikatakan, kemudian disusul kaum yang berikutnya. Tasbiqu syahadatu ahadim yaminahu. Persaksiannya itu menyelisihi sumpahnya, melanggar sumpahnya. Wa yaminuhu syahadatahu, dan sumpahnya menyelisihi syahadatnya, kesaksiannya. Artinya sudah mulai banyak, ya, banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak, ya, di akhir generasi akhir itu begitu. Ya. Jadi kita di dalam Asmaul Husna juga, di dalam memahami sifat dan asma Allah, ya, kita mengikuti akidah salafus saleh, mengikuti firqah najiyah, kelompok yang najiyah. Apa najiyah artinya? Najayanju, najwan, najiyah artinya yang selamat. Ya. Maksudnya selamat dari apa? Selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maksudnya, ya, di dunia selamat dari paham-paham yang menyimpang, di akhirat selamat dari neraka. Firqah najiyah. Ahlus sunnah wal jamaah, ini semuanya sama. Salaf, firqah najiyah, ya, taifah mansurah. Ahlus sunnah wal jamaah itu asma limusamma wahid. Itu nama-nama yang banyak, tapi untuk menamai satu, yaitu jalan yang selamat tadi itu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada firaq bolah, kelompok-kelompok sesat. Siapa yang dimaksud kelompok sesat? Saya mau bertanya kepada ikhwan semuanya, kelompok sesat itu kafir atau Islam? Ya? Kafir atau Islam? Sesat Islam. Islam, betul. Kelompok, kalau ada dikatakan MUI mengatakan, oh itu kelompok sesat, mohon maaf, sampai hari ini juga belum dicabut, mohon maaf. Saya hanya kan, itu masih belum dicabut sampai hari ini sebagai kelompok sesat. Bukan berarti kafir, tapi ya, karena ada orang yang memahami kelompok sesat itu kafir. Enggak. Kelompok sesat, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diantaranya Murji'ah, ya, Khawarij, ya, Mu'tazilah. Misalkan ini kelompok-kelompok yang sesat, bukan berarti kafir. Mereka itu tetap masih muslim, tapi memiliki paham yang dhalah. Dhalah di sini artinya mukhalifah. Artinya menyimpang, punya paham yang menyimpang. Menyimpang dari mana? Menyimpang dari pahamnya mainstream ulama mainstream, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nama baik, semua orang mau menarik kepadanya, ya. Tapi yang jelas definisinya siapa? Salafus saleh. Siapa taifah mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Siapa firqah najiyah, siapa kelompok yang selamat. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah hum, ya, mangkana. Saya ulangi, mereka adalah orang yang mangkana ala ma'ana alaihil yauma, ya, wa ashabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi, adalah
Definisi ahlu sunnah wal jamaah tadi, definisi semuanya itu adalah mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang saya, kata Rasulullah, dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Berarti kita harus kembali kepada jalan pemahaman para salaf di dalam memahami din agama ini. Jadi begitu. Ya, tapi kata-kata saya ini juga tidak mudah untuk mengikuti. Harus butuh ilmu, perlu ya. Di situ nanti ya kita harus butuh ilmu bagaimana memahami jalannya para salaf di dalam menjalankan agama ini seperti apa. Jadi lanjut, dalam ahlu sunnah wal jamaah firqah najiyah salafus saleh, di dalam memahami asma Allah mereka adalah memahami sebagaimana bima akhbarallahu bihi, mengimani sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, di dalam kitabnya, au rasulihi, atau yang dipahami oleh Rasul atau yang dikhabarkan oleh Rasulnya, fi ahadithihi, di dalam hadis-hadisnya, min ghairi takwil, tanpa mentakwilkan, menafsirkan, wala ta'til, tanpa meniadakan, tidak begini, wala tasbih, tanpa menyerupakan dengan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ketika kita menghafalkan Asmaul Husna ditutup dengan itu. Seluruh asma, bukan seluruh, asma, nama-nama, sifat-sifat Allah itu, kadang-kadang sifat itu ada juga pada hambanya, tapi nggak boleh kita menyamakan hambanya. Ketika kita mau, misalkan kita memahami nama Allah yaitu Rahim, Maha Penyayang, lalu anda menjumpai seorang hamba yang penyayang, berarti Allah itu koyok si tetangga saya yang penyayang itu. Enggak boleh. Jadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di sini disebutkan dua nama. Ya, meskipun Allah itu memiliki sifat as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Tapi sam'ullah, pendengaran Allah, laisa kasam'il bashar, enggak seperti pendengarannya manusia. Wa basarullah, penglihatan Allah, enggak seperti penglihatannya manusia. Meskipun manusia juga punya dua sifat itu, tapi tidak boleh kita mentasbihkan, menyerupakan, juga tidak boleh mentakwilkan. Ya, nanti ada ya, kalau ini ahlu sunnah wal jamaah jadi takwil. Tapi sebenarnya mohon maaf, setelah kami berdiskusi dengan teman-teman yang mentakwilkan itu, ternyata sebenarnya maunya ya baik, maunya baik. Jadi contoh, saya pernah diskusi panjang, ya diskusi ilmiah, enggak tegang-tegangan, enggak sih. Jadi kalau kita kan menjelaskan yang namanya yad itu tetap tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Tetap kita terjemahkan tangan. Ada di antara saudara kita yang menghindari penerjemahan itu dengan tangan, akhirnya ditakwil menjadi apa? Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Ya, mereka alasannya apa? Mereka mentakwilkan, loh kalau saya terjemahkan tangan berarti saya termasuk minal musyabbiha, saya berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti sebenarnya keinginannya sama dengan kita. Ya, kita itu tidak mau mentakwilkan karena memang kita tidak boleh mentakwilkan. Tangan ya tangan, cuman jangan dipahami bahwa tangan Allah itu seperti tangan kita. Ya, tentang bagaimananya
Ya, itu Allah yang Allahu alam, kita tidak akan menjelaskan bagaimananya, tetapi yadullah kita terjemahkan tangan Allah. Allah tersenyum, ya tersenyum. Allah ketawa, misalkan. Allah kagum, innallaha la ya'jabu, misalkan. Minasyab laisa lahu, misalkan. Allah itu kagum. Jangan dibayangkan kekagumannya seperti kagumnya manusia. Ini Anda membatasi kalau seperti itu. Ya Allah, ya kama yaliku bijalali, memiliki sifat kagum sebagaimana yang sesuai dengan keagungannya. Ini kita tidak menerjemahkan, tidak mentakwilkan, tidak mentasbihkan, dan tidak meniadakan. Bukan seperti itu, juga nggak boleh. Ya. Jadi surat Syura itu termasuk surat yang rumus di dalam memahami asma dan sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah tidak seperti sesuatu makhluknya, dia adalah memiliki sifat sami dan basir. Walamma kanat hadhihi sifat wa minha sifat ulullahi ala khalqihi tabi'atan lidzatihi fa innal iman biha wajibun. Tatkala atau ketika sifat-sifat itu, sifat-sifat ini yang diantaranya adalah sifat ulu. Apa ulu? Allah itu maha tinggi, ya Allah, ala khalqihi, di atas makhluknya, tabiatan lidzatihi, mengikuti zatnya yang juga maha tinggi, fa innal iman biha, sesungguhnya mengimani dengan sifat ini adalah wajib hukumnya. Kal iman bidzat al aliyah, sebagaimana kita juga mengimani zatnya yang tinggi juga, kita mengimani sifatnya yang tinggi juga. Walidzalika qala al Imam Malik. Imam Malik banyak menjelaskan di dalam hal ini, ya. Imam Malik berkata, lamma su'ila an makna qaulihi ta'ala, ya, yaitu surat Toha ayat yang kelima. Ini tidak ada, bisa dibukakan Mas. Kalau tidak ada yang bawa mushaf berarti sudah hafal. Yang belum bawa mushaf, ayat surat Toha ayat 5 bisa dibukakan Mas Ruslan, Mas. Biasa kalau ini PDF nanti beda anunya beda, tulisannya morak-marik, tidak dulu. Gimana Mas? Toha ayat 5 gimana bunyinya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman, Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, berada di atas arsy, istawa, bersemayam. Kalau bahasa Indonesianya begitu, beristiwa. Surat Toha ayat 5. Ketika Imam Malik ditanya, lamma su'ila, ketika ditanya tentang makna istiwa, Imam Malik menjawab. Jawaban Imam Malik, Allah itu berada di atas arsy, bersemayam. Jawaban beliau ditanya, apa itu istiwa? Qal, Imam Malik menjawab, al istiwa ma'lum, ay al-ulu. Yang namanya bersemayam itu maklum lah, kita tahulah bagaimana bersemayam. Ya, maksudnya adalah ulu, tinggi artinya. Wal kaifu ghairu ma'qul, tentang bagaimananya Allah bersemayam nggak bisa direka-reka, nggak bisa dinalar, nggak boleh juga. Wal kaifu majhul, tidak ada yang tahu tentang bagaimana istiwanya. Tapi istiwa artinya bersemayam. Bagaimana bersemayamnya nggak ada yang tahu kita. Jangan kemudian kita menyerupakan beristiwanya itu seperti seorang raja yang sedang duduk di singgasana. Itu pembatasan lagi. Nggak boleh. Pokoknya Allah itu bersemayam di arsy, singgasana. Kemudian wal kaifu ghairu ma'qul atau wal kaifu majhul, tentang bagaimananya nggak ada yang tahu. Wal iman bihi wajibun,
mengimaninya bahwa Allah beristiwa itu wajib hukumnya. Ya, ada lanjutannya, wasu'al anhu bid'atun, bertanya tentang istiwa itu bid'ah. Karena kalau ada pertanyaan nanti memancing orang akan menyerupakan, sudah menyerupakan dengan makhluknya. Fangdur ya akhil muslim ila qauli Malik. Coba perhatikan bagaimana Imam Malik tadi itu menjelaskan rahimahullah. Haitsu ja'alal iman bil istiwa wajiban, di mana Imam Malik menjadikan keimanan dengan istiwa, yaitu kata-kata istiwa bersemayam, itu mengimaninya wajib. Ma'rifatuhu ala kulli muslim, wajib dipahami oleh setiap muslim. Ya. Wahwal ulu, yang artinya namanya istiwa itu berada di atas, tinggi. Walakin kaifiyatuhu majhulah, tapi tentang bagaimananya tidak ada yang tahu. La ya'lamuha illallah, enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita serupakan dengan makhluknya, karena kembali kepada kuncinya di dalam memahami ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi jangan disamakan. Ya, kama yaliku bijala lihi, sebagaimana layaknya dengan keagungan Allah. Jadi kita ndak boleh mengkaifiatkan bagaimana istiwanya, ndak. Ini masih ada lanjutan nanti. Kita mohon maaf, sering kali kita memahami asma dan sifat itu kadang suka nggak paham. Ini maunya apa? Tapi sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk pertama mengagungkan Allah tadi. Kadang-kadang kan ngapa sih? Kadang-kadang ada perbedaan, kita tidak tahu arahnya. Kalau ada yang selisih, ada yang mentakwilkan, misalkan itu apa sih ruginya? Nanti kayak apa? Ada yang menafikan, ya. Ada orang yang meyakini Al-Quran itu adalah makhluk, misalkan. Emang kenapa kalau makhluk? Ruginya apa? Itu persoalan yang sangat mendasar dalam urusan akidah nanti ya. Jadi kalau menganggap Al-Quran itu makhluk, maka itu tujuannya diantaranya, kalau itu kaitannya dengan asma dan sifat Allah, itu menafyikan, meniadakan sifat Allah yang namanya al-kalam. Karena Al-Quran itu kalamullah, dan kalam itu sifat bukan makhluk, gitu ya. Demikian, sampai di sini dulu, belum selesai, baru mulai. Insya Allah besok kita sambung dalam pertemuan sebulan yang akan datang lagi tentang Ainallah, begitu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.